Salam sehat. Intinya, pertama-tama saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah yang berkenan hadir pada kesempatan ini ataupun yang mewakili, atur semua atas kehadirannya. Jadi mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, ini diinformasikan memang lewat WA untuk pelaksanaan diskusi hari ini. Oke, atur semua atas kehadirannya, walaupun tanpa surat. Nanti surat resminya akan mungkin nyusul. Ini merupakan lanjutan dari pertemuan kita yang 3 November 2021 kemarin untuk Anjab dan ABK. Oke, Anjab dan ABK. Nah, sebelum izin dari DPKP di mute demun nggih, mohon izin. DPKP Denpasar. Mute demun DPKP, mute demun. Oke. Sampun nggih, matur semua. Ini merupakan lanjutan dari pelaksanaan sosialisasi kami yang per tanggal 3 November kemarin. Jadi saat ini kita akan membuka diskusi. Tapi sebelum diskusi, kita ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentunya terkait dengan pedoman kita melaksanakan Anjab ABK, yang terutama untuk yang penyederhanaan birokrasi. Tolong dibuka, slide tampilkan. Ini pengulangan apa yang disampaikan tanggal 3 November kemarin. Jadi yang pertama tentunya eselon 3 disetarakan menjadi fungsional madya dan berada di bawah JPT, langsung berada di bawah JPT. Nah, ini hanya khusus untuk yang di DPMPTSP, jadi bukan untuk perangkat daerah yang lain. Kemudian yang untuk eselon 4, ini disetarakan menjadi fungsional muda, berada di bawah administrator, jadi langsung berada di bawah administrator. Kemudian yang keempat, rincian tugas eselon 3 dan 4 yang disetarakan mengacu pada tugas Japung dari instansi pembina, ditambahkan dengan tugas tambahan sebagai koordinator dan subkoordinator. Kemudian yang keempat, yang ketiga, jabatan fungsional umum berada di bawah eselon 3. Jadi jabatan fungsional umum atau yang sering kita sebut dengan jabatan pelaksana, ini langsung berada di bawah eselon 3. Bagi yang eselon 4-nya disetarakan. Ini poin utama yang ingin saya sampaikan di awal. Kemudian posisi koordinator dan subkoordinator itu untuk koordinator adalah ketika eselon 3 yang disetarakan. Sedangkan untuk subkoordinator ketika yang eselon 4 yang disetarakan. Nah, niki aturannya yang ingin saya sampaikan ada di Permenpan 17 2021 dan edaran dari BKN niki nomor 3 SE 2 2021. Nanti secara teknis kita diskusikan apa yang mungkin Bapak Ibu temui permasalahan kendala terkait memasukkan di dalam aplikasi G-Sinjab. Ya, secara teknis nanti nih. Lanjut, kita ingin masuk ke penyelarasan kegiatan. Next. Nah, niki. Metrik penyelarasan kegiatan jabatan fungsional secara sederhana seperti niki. Jadi jabatan administrasi baik administrator maupun pengawas, nike yang berada di posisi sebelah kiri niki. Kemudian nike terdiri dari uraian tugas, ada manajerial, ada teknis, ada struktural. Oke, nike. Kemudian selanjutnya kita selaraskan dengan melalui aplikasi Anjab dan ABK. Mohon izin dari DTKSK, unmute demun Bu nggih. DTKSK, di mute demun. Mute demun. Oke. Jadi niki niki upaya kita untuk menyelaraskan melalui Anjab ABK niki. Di dalamnya nanti akan ada uraian tugas di mana terdiri dari manajerial, teknis, struktural, dan uraian tugas jabatan fungsional. Ya, seperti mengacu kepada Permenpan 17 tadi. Jadi
dimasukkan semua uraian tugas mengacu kepada uraian tugas jabatan fungsional yang dari kementerian instansi induknya. Ini harus dimunculkan. Nah, kemudian dari proses Anjab dan ABK Nike, kita tentunya hasilkan ada uraian tugas yang menjadi dua, yaitu uraian tugas yang unsur utama, JFT, Nike mengacu kepada Permenpan dari instansi induk. Kemudian di bawahnya ada tugas tambahan mengacu kepada Kemendagri 050. Nah, niki kita coba petakan seperti ini dulu. Mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, karena sampai dengan saat ini kami dari bagian organisasi juga belum mendapatkan petunjuk teknis lebih lanjut bagaimana penyusunan uraian tugas untuk masing-masing jabatan fungsional. Jadi kita mencoba sebenarnya pada saat ini menyusun uraian tugas yang jabatan fungsional bukan berasal jabatan struktural. Jadi kita mencoba seperti itu dengan contoh, nanti saya sampaikan contohnya. Jadi di dalam tugas tambahan nanti adalah ini yang diberikan 25% dari angka kredit. Jadi ini yang akan bisa Bapak Ibu gunakan untuk kenaikan pangkat selanjutnya ketika harus melaksanakan sebagian besar mungkin tugas tambahan justru masih muncul di sana, yaitu mulai dari perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian dari program, kegiatan, maupun subkegiatan mengacu kepada Kemendagri 050. Kemudian, selain Anjab dan ABK itu mencapai uraian tugas, kita juga nantinya akan muncul peta jabatan di bawahnya. Jadi masing-masing akan muncul juga peta jabatan, seperti apa peta jabatannya, saya contohkan nanti. Next. Nah, ini merupakan pemetaan, salah satu contoh penyelarasan yang kami susun untuk di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, terutama di sekretariatnya, yaitu Subbag Perencanaan Data dan Pelaporan yang ditransformasikan menjadi JFT Perencana. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, bahwa JFT Perencana, bahwa Kasubag Perencanaan Data dan Pelaporan, yaitu jabatan struktural, tentunya memiliki uraian tugas jabatan, yaitu manajerial, teknis, dan struktural. Nah, ini kami sudah kelompokkan sebenarnya menjadi 3 item, tetapi di dalam 3 item itu, satu yang untuk manajerial, kami pecah menjadi 2, yaitu ada bersifat perencanaan, kemudian yang di bawahnya ini adalah bersifat manajerial murni yang melimpahkan tugasnya mengatur kepada bawahannya. Jadi ini karena bersifat pengaturan ke bawah, ini kita drop, kita hilangkan. Jadi yang di sebelah kanan yang putih inilah yang akan menjadi bentuknya. Bisa dikasih tunjuk, Wayan. Jadi yang putih niki yang akan ini yang menjadi hasil akhir, di mana di atasnya ini kita sudah jelaskan ada unsur utama JFT Perencana mengacu kepada Permenpan nomor 4 tahun 2020. Nah, itu uraian tugas JFT Perencana itu ditampilkan semua, dimasukkan semua di dalam aplikasi Gesinjab. Setelah itu, di bawahnya kita munculkan tugas tambahan. Tugas tambahannya itu merupakan yang bersifat induk. Jadi kita kelompokkan, yang sebelah kiri ini merupakan mikronya. Jadi masing-masing detail sekali apa yang harus dilakukan. Kita bagi menjadi 3, yaitu perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian. Jadi nanti akan menggunakan bahasa di dalam Kemendagri 050. Ini 050. Jadi perencanaan kegiatan bla bla bla. Jadi mengacu kepada apa yang di dalam program kegiatan dan subkegiatan yang ada dalam Kemendagri 050. Kemudian selanjutnya di pengelolaan juga demikian, dan di pengendalian juga demikian. Jadi bersifat umum dia, bersifat general dia, apa yang harus dilakukan. Oke, nah Nika di awal dulu, ya tentunya di masing-masing perangkat daerah, saya yakin pasti akan menemui kendala, jadi kesempatan ini kita nanti diskusikan. Setelah kita menampilkan semua ini di dalam Gesinjab, nanti akan ada penghitungannya, kemudian memasukkan angkanya dan lain sebagainya. Rumusnya secara detail nanti mohon izin ada Pak Gong Mahendra di sini di sebelah saya yang bisa membantu saya secara teknis nanti seperti apa yang harus dimasukkan. Setelah
memasukkan semua angka-angka tersebut dan uraian tugasnya baik yang bersifat utama maupun tambahan, kita nantinya akan memunculkan juga nantinya akhirnya peta jabatan. Jadi sebagai contoh, kami menyiapkan sebuah peta jabatan yang untuk di bagian organisasi. Jadi seperti ini dia contohnya, mohon izin kalau melihat ini bentuknya bahwa JFT ini berada di bawah JFU karena memang aplikasinya begini. Jadi jangan dipertentangkan, mohon izin kepada Bapak Ibu untuk tidak dipertentangkan posisi gambar yang ada dalam aplikasi. Karena aplikasinya mohon izin kita belum mampu untuk update, kita masih menggunakan aplikasi yang lama. Tentunya mohon izin kalau perlu update, perlu butuh biaya dan waktu. Untuk Nike kita masih menggunakan ini, tetapi dari aplikasi ini nanti kita bisa buat dia menjadi Excel. Jadi kita bisa pindahkan ke Excel. Jadi kami posisikan untuk JFT sementara ini masih posisinya terkesan berada di bawah JFU, padahal bukan sebenarnya. Dan secara prinsip semua transformasi yang JFT itu berada di bawah administrator. Jadi di bawah jabatan administrator atau eselon 3. Kecuali mungkin untuk yang di DPM PTSP ya yang khusus dia akan langsung berada di bawah JPT, baik koordinator maupun subkoordinatornya. Nah, ini peta jabatan secara manual, secara Excel. Kami tampilkan seperti ini. Jadi di sebelah kanan ada jabatan fungsional, kemudian di sebelah kiri juga masih ada jabatan fungsional, tapi posisinya sudah di atas. Di dalam penginputan nanti, kami harapkan kepada Bapak Ibu sekalian, mengacu kepada kebutuhan organisasi perangkat daerahnya masing-masing, Bapak Ibu kami harapkan sudah menyiapkan jabatan fungsional yang dibutuhkan. Sebagai contoh, untuk di bagian organisasi, kami walaupun posisi transformasi jabatan struktural eselon 4 adalah mudah, jadi kami juga sudah menyiapkan untuk JFT Madianya. Jadi kita siapkan kotak untuk JFT Madya. Demikian juga untuk ahli pertama, kami juga sudah siapkan di bagian bawah, jadi kami siapkan juga, siapa tahu nanti ada in-passing, pola in-passing. Jadi sebenarnya saat ini, selain kita menyiapkan yang pola transformasi, kita juga butuh menyiapkan pola in-passing. Jadi kita harus siapkan, siapa tahu nanti ada rekan kita, ataupun ASN yang pindah, yang pola in-passing, ataupun yang naik pangkat, untuk kita siapkan kotaknya, jangan sampai tidak disiapkan. Nanti akan menjadi masalah di kemudian hari, karena rekan-rekan kita tidak bisa naik pangkat dan lain sebagainya. Jadi, mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, kami harapkan agar sudah mulai menyiapkan juga kotak untuk yang ketika pengembangan karir untuk rekan-rekan menjadi lebih tinggi. Ataupun yang berada di bawahnya juga perlu kita persiapkan, siapa tahu ada pola in-passing. Nah, ini tata cara pengisian G-Sinjab. Karena tampilan di layar agak kecil-kecil, tentunya Bapak Ibu di perangkat daerah yang sebagai admin G-Sinjab tentunya sudah mengetahui, sudah sudah mulai memasukkan menginput data. Nah, yang menjadi masalah dari Bapak Ibu sekalian, kami harapkan kita bisa buka diskusi pada kesempatan ini. Jadi kepada Bapak Ibu, saya buka diskusi apa-apa yang menjadi permasalahan dari pelaksanaan penginputan aplikasi G-Sinjab. Jadi mohon izin, pada kesempatan ini di awal, saya buka 3 pertanyaan. Jadi silakan kepada Bapak Ibu untuk raise hand, sampaikan apa yang menjadi kendalanya. Kami persilahkan yang raise hand, 3 dulu. Izin Pak Kabag. Mohon izin, Niki dari PKAD Pak Kabag. PKAD. Oke, berarti terus. Oke, Pak Kabag. Mungkin tadi namanya cepat sekali Pak Kabag rasanya Pak Made Sudiarsa. Di mute demun Pak. Mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian yang belum buka.
Izin Bapak Ibu. Oke, matur suksmo. Lurus Bu Sekretaris. Jadi biar sama-sama kita bisa mendengarkan apa yang menjadi kendala. Lurus Bu. Nggih, rahajeng siang Pak Kabag, rahajeng siang teman-teman sinamian. Izin niki tadi Pak Kabag sampun banyak menjelaskan, cuman agak cepat nih Pak Kabag. Sepadan yang nangkep tapi Pak Kabag. Inggih, pada kita agak santai sedikit Pak Kabag nggih. Yang pertama bisa dibuka slide-nya yang tadi, nggih. Artinya ada beberapa yang kami tangkap dari penjelasan yang tadi bahwasannya bahwa dengan terbitnya perwali yang baru niki tentang struktur organisasi yang baru, niki memang akan terjadi ada yang tapi jabatan yang berubah, ada jabatan yang masih tetap. Ternyata sebelum niki yang slide yang sebelum itu. Terus kemudian berikutnya yang dapat tangkap bahwa untuk jabatan struktural yang mengalami sebelumnya mungkin yang mengalami tapi namanya penyetaraan, maka kita akan membuat uraian tugas yang baru yang mengacu pada tugas uraian tugas yang utama sebagai JFU. Lanjut yang mana nih? Lanjut lagi. Lanjut. Nah, niki pun. Artinya wenten beberapa nanti jabatan struktural yang mengalami penyetaraan. Kemudian kita akan memasukkan kembali uraian-uraian tugas yang nanti pada jabatan struktural yang mengalami penyetaraan ke jabatan fungsional dengan tata cara seperti niki yang seperti dicontohkan. Untuk nanti namanya analis perencana. Kalau yang unsur utama JFT nike kita bisa lihat di aturan kementerian masing-masing. Kalau niki perencana kita melihatnya di Permenpan 4. Kemudian niki wenten tugas tambahan. Tugas tambahan nike kita melihat dari perencanaan pengelolaan pengendalian yang kita nanti sinkronisasi dengan Kemendagri 050 tahun 2020 tentang kodifikasi nomenklatur daripada program kegiatan. Nah, kalau seandainya niki rasanya kalau untuk perencana saat niki sepertinya sesuai dengan arahan daripada TAPD, kegiatan-kegiatan niki sampun terbentuk malih. Sehingga tentunya nanti uraian tugasnya berarti penuh unsur izin Bu Dumun. Disnaker mohon izin mute Dumun nggih. Oke, suksmo. Terus Bu. Artinya kalau seandainya nike tugas tambahan, artinya mereka tidak memegang program kegiatan ataupun subkegiatan, apakah itu dia sebagai PPTK, berarti kan tugas tambahan niki ampun terwenten Pak Kabag. Karena kalau yang lihat niki arahan daripada TAPD kemarin untuk kegiatan niki pun yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaporan niki dihilangkan niki makin sejak tahun 2022, sehingga mereka tidak akan memegang daripada kegiatan. Nah, dengan hilangnya nike berarti tugas-tugas yang bersifat tapi niki manajerial namanya niki berarti terbentuk balik Pak Kabag yang nike. Itu yang pertama pertanyaan tiang. Terus yang kedua tadi sampun dijelaskan bahwa pelaksana yang berada dulunya di bawah pejabat struktural yang mengalami transformasi nike akan langsung dia berada di bawah administratur. Dia jelas sampun nike sami apakah itu yang PNS maupun jabatan-jabatan fungsional umum yang memang belum terisi oleh PNS. Teman-teman, nike jelas yang pun takep tadi. Kemudian yang berikutnya pertanyaan kami niki terus terang mantan kami di BPKAD kami belum membuka sinjap karena kami masih orang-orang secara manual Dumun Pak Kabag. Karena kami ingin menyamakan konsep Dumun. Nanti pada saat inputtingnya mungkin kami akan mengerahkan lebih banyak tenaga untuk mempercepat inputting. Tetapi kami dulu tapi memastikan dulu secara konsep kami apakah kami sampun benar dan kami akan koordinasi lagi dengan bidang-bidang. Pertanyaan kami berikutnya adalah untuk jabatan struktural yang masih ada, yang existing, tidak terkena transformasi ini, apakah boleh dilakukan penyesuaian atau perubahan terhadap uraian tugas mereka?
Contoh misalnya Pak Kabak, niki di bidang PAP, niki wonten 3 kasubag. Salah satu kasubagnya niki disetarakan. Kalau dulu kita melihat dari pengalaman kita yang terdahulu, niki kebetulan yang disetarakan itu adalah Kasda. Kalau dulu sewaktu mereka masih menjadi bagian keuangan, pekerjaan Kasda niki merupakan bagian daripada pekerjaan perbendaharaan. Apakah uraian tugas Kasubit perbendaharaan niki bisa kita sesuaikan pada kesempatan yang pada saat ini. Kalau misalnya seperti Kasubag umum dan keuangan kan karena sudah nomenklaturnya yang berubah kan sudah otomatis kita akan melakukan penyesuaian uraian tugas. Nah, untuk yang nomenklaturnya masih tetap tetapi kita ingin melakukan penggabungan dan sebagainya, apakah itu dimungkinkan untuk melakukan evaluasi uraian tugas? Ini Pak Kabak pertanyaan Titian. Terus berikutnya, niki kami wonten juga ring bidang anggaran. Kebetulan kami nike kasubitnya wonten 3, kasubit 1, 2, dan 3. Kasubit 1, 2, dan 3 memiliki tugas yang sama. Dan akhirnya kasubit 3 niki yang terkena transformasi nike. Kemarin nike kita memang pembagiannya berdasarkan atas pembagian wilayah kerja. Kalau mungkin niki hilang kasubit 3 kan ada kasubit 1 dan kasubit 2 yang sudah memegang daripada uraian tugas mereka. Artinya apakah kami nanti hanya akan memasukkan tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas-tugas nanti namanya tugas utama nggih. Tugas unsur utama daripada JFT itu aja untuk kasubit 3-nya nike. Mungkin nike pertanyaan Tiang, terus niki yang untuk nanti namanya jabatan fungsional tertentu niki kan artinya dia tidak akan memiliki bawahan ya Pak Kabag, seperti yang dijelaskan. Berarti yang di poin A ini merencanakan kegiatan Nika kan tenwenten dadosnya karena Nika akan lari ke tugas tambahan. Apabila dia tidak sebagai pengampu daripada program kegiatan, berarti Nika hilang tugas tambahannya. Apakah seperti Nika? Mohon penjelasan dan arahan Pak Kabag. Suksma. Oke, matur suksma Bu Sekretaris. Niki sampun mulai ngegas niki, awal-awal pun ngegas niki. Pak Kabag, ya ampun santai Pak Kabag. Oke, Oke, yang pertama tentunya kembali ke pasal 1, Bu. Bahwa kita melaksanakan Anjaba BK kebutuhan organisasi. Itu demun. Itu pegang demun kebutuhan organisasi. Jadi pasal 1-nya memang kebutuhan organisasi. Kemudian yang menjawab pertanyaan Ibu satu persatu dulu. Untuk tugas tambahan di perencana tadi yang Ibu sudah singgung tadi mengacu pada TAPD. Kalau memang tidak kita butuhkan seperti apa yang menjadi sampaian tadi, nggak usah ditambahkan tugas tambahan. Berarti dia full sudah menyiapkan diri menjadi JFT perencana. Dengan konsekuensi, yang transformasi seharusnya mendapatkan kesempatan untuk 25%, Bu, untuk angka kredit. Apakah kita tidak berikan kesempatan itu? Bu, tapi Pak Kabag, mohon penjelasan ulang nanti. Jadi begini, Bu. Untuk tugas tambahan ini sebenarnya tugas tambahan kan diberikan 25%, Bu. Menjadi penghitungan dia untuk angka kredit. Nah, kalau misalnya kita tidak siapkan tugas tambahan niki, konsekuensinya rekan-rekan kita yang mengalami transformasi untuk perencana, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk yang 25% niki untuk mendapatkan angka kreditnya. Saran Tiang, tugas tambahan niki tetap dibuatkan, yaitu terutama untuk yang 3 hal niki, perencanaan kegiatan, pengelolaan kegiatan, dan pengendalian kegiatan. Bisa jadi dia masuk ke pengelolaan dan pengendalian kegiatan, walaupun tidak di perencanaan kegiatan. Intinya, kita berupaya untuk menyiapkan dan membantu rekan-rekan kita yang mengalami transformasi niki. Jadi saran Tiang kepada walaupun memang seperti apa yang Ibu sampaikan tadi, posisinya itu di perencana bahwa sudah tidak di ini lagi,
kita siapkan aja tetap Bu, tapi masuk ke pengelolaan dan pengendalian. Jadi mohon izin, mungkin untuk masalah pembahasan, Nike kita bisa diskusikan lagi Bu, mohon izin nanti dibantu Bu, mungkin Bu Sekretaris bisa membantu kami juga, apa yang secara teknis sebenarnya bisa dilakukan oleh rekan-rekan di JFT perencana. Nah, kemudian yang kedua, atas pertanyaan Ibu, tadi sudah bukan pertanyaan tapi pernyataan justru sudah ditegaskan bahwa JFT yang terbentuk dia berada di bawah administrator. Jadi langsung di bawah administrator, nggih. Nggih. Untuk yang ahli muda berada di bawah Ampuro, yang diskusi gede dengan masternya juga, tanya juga biar nggak salah nanti. JFT muda, Nike langsung ke administrator. Kemudian yang Madya, Nike langsung ke JPT. Berarti yang Madya Nike hanya ada di DPM PTSP saja dah Niki. Di perangkat daerah kan teman-teman. Di perangkat daerah lain kan tidak ada, cuman di DPM PTSP saja. Kemudian yang tiga, untuk uraian tugas tadi penyesuaian kembali boleh. Kembali ke pasal 1 bahwa atas kebutuhan organisasi Ibu bisa lakukan. Kembali ke pasal 1 tadi, yang sampaikan kembali ke pasal 1, durus masing-masing perangkat daerah apabila masih ada jabatan struktural yang diperkenankan, kalau memang ada perbaikan untuk uraian tugas, silakan. Nikilah justru mekanisme penyusunan uraian tugas itu kita bangun dari Anjaba BK. Jadi selama ini, ketika struktur organisasi sudah terbentuk, kita langsung membuat uraian tugas. Padahal sebenarnya harus melalui Anjaba BK. Anjaba BK dulu kita buat, baru bisa kita tetapkan menjadi perwali kota uraian tugas. Jadi mekanisme niki secara perlahan kami coba bangun, untuk mengurangi permasalahan di kemudian hari. Jadi mulai mekanisme niki, silakan kepada Bapak Ibu tadi Bu Sekretaris juga sampaikan bahwa buat draft dulu di masing-masing perangkat daerah. Sebenarnya Bu masuk di aplikasi G-Sinjab juga enggak apa-apa Bu. Silahkan diotak-atik di aplikasi G-Sinjab, karena daripada Ibu buat Excel lagi, buat gambar dan lain sebagainya, silahkan masukkan saja di sana, di aplikasi langsung. Tetapi kita belum kunci kok Bu. Silahkan adakan perubahan, karena ada satu contoh, mungkin mohon izin kita sebut saja, aplikasi Litbang kemarin, Litbang yang untuk analis kebijakan, Nike masih ternyata salah, Ampuro nenten ini, menjudge ininya perangkat daerahnya, tapi Niki sebagai contoh, Niki orang Niki ke dalam ya untuk kita semua Niki. Jadi Ampuro banget Niki untuk kita semua. Yang jadikan contoh bukan berarti napi. Di Litbang menggunakan Permenpan 45, harusnya Permenpan 46. Jadi uraian tugas yang dosen Niki yang masuk 45 harusnya ternyata menggunakan Permenpan 46. Jadi JFT dosennya yang dimasukkan di dalam analis kebijakan. Jadi Napi Astana, jadi sekaligus ya mohon izin rekan-rekan di Litbang yang sebutkan langsung di sini, nanti biar juga jadi sharing pengalaman bagi teman-teman. Silahkan saja di aplikasi langsung terapi otak-atik saja, daripada harus buat di Excel lagi, kemudian baru transfer lagi, copy paste lagi, agak ribet. Otak-atik mantan di G-Sinjab, karena Bapak Ibu kan sudah kita kunci kemarin untuk segera mendownload ataupun menyimpan awal dulu PDF-nya, aplikasi yang terakhir simpan dulu, nanti siapa tahu ada perubahan kita kembali lagi, bisa kembali lagi dan lain sebagainya. Nah untuk Nike silahkan gunakan aplikasi Niki, nanti sampai suatu saat fix kita buka satu persatu kembali, kita cek lagi sekali, baru kita tetapkan, baru kita kunci nanti. Kalau sekarang durus otak-atik dah, nggak usah pakai ini lagi, nggak usah pakai di Excel ataupun di Word, kasihan Bapak Ibu kerja 2 kali, jadi langsung saja di aplikasi. Nike. Untuk Nike, nah adanya pembagian ruang di Kasubit 1, 2, dan 3 tadi yang Ibu tadi sampaikan, sedangkan satunya ditransformasikan. Kalau tidak salah tadi, apakah pembagiannya bisa dipindahkan ke 1, 2? Kan gentan Bu. Kembali lagi Bu, yang kembalikan ke pasal 1 lagi, ke kebutuhan organisasi. Pemikirannya sederhana, apakah dengan mengambil tugas pokok yang Kasubit 3 dibagi rata ke Kasubit 1, 2 akan mendukung atas atas pencapaian Bu, orientasi target capaian kinerja Bu yang atas.
Nike yang harus dipahami. Jadi ketika nanti Ibu bagi sekarang yang uraian tugas yang Kasubit 3 dibawa ke Kasubit 1 2, kemudian yang JFT yang ketiga Niki Punapi kerjanya dan lain sebagainya. Apakah tidak sebaiknya berikan dia tugas tambahan dulu? Karena begini, Bu. Posisi saat Niki Tiang masih pegang bahwa posisi saat ini adalah posisi transformasi. Nenten posisi in passing. Artinya, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas manajerial, teknis, dan struktural, walaupun tanpa di manajerial kita hilangkan yang membagi, mendistribusikan tugas tanggung jawab kepada bawahan dan sebagainya, kita hilangkan, kita drop. Tetapi ada tugas tambahan yang bisa mereka terima dari pelaksanaan tugas selama niki. Kenten, Bu. Jadi, mohon izin, apakah itu bagus untuk organisasi ataukah memang bisa kita juga share tetap dia dengan posisi ada tugas manajerial, teknis, dan struktural tadi sebagai tugas tambahan yang mereka dapatkan untuk 25% untuk bisa mereka naik pangkat dan seterusnya. Jadi pola transformasi niki sebenarnya prinsip dasarnya jangan merugikan ASN, kemudian dapat mencapai target kinerja dari perangkat daerah. Nike yang kita pegang, Bu. Nike dumun, Bu Sekretaris. Kalau emang ada hal yang kurang berkenan, minap benten. Ya cukup dumun Pak Kabak. Sambilan tiang kenten niki. Oke. Tapi mengikuti yang lainnya. Oke. Cukup dumun tiang dari. Tiang back next dulu ya. Next lagi sekali. Nah, niki mohon izin Bu Sekretaris untuk rekan-rekan perangkat daerah juga lainnya. Elingan nanti niki untuk tugas tambahan bukan berarti semua niki ditulis nggih. Yang rincian tugas yang saat ini niki bukan berarti semua ditulis ke kanan. Hanya 3 saja, yaitu perencanaan kegiatan apa mengacu kepada Kepmen, pengelolaan kegiatan apa mengacu kepada Kepmen, dan pengendalian kegiatan apa mengacu kepada Kepmen. Jadi hanya 3 dengan asumsi bahwa uraian tugas yang selama ini Bapak Ibu laksanakan sudah terangkum dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian tersebut. Jadi tidak ada nanti istilah bahwa itu tidak ada yang ngambil kegiatan itu. Jadi tidak ada istilah bahwa enggak ada uraian tugas saya seperti itu. Nanti di masing-masing perangkat daerah itu istilahnya akan menurunkannya menjadi rincian tugas. Walaupun saat ini kita siapkan uraian tugas yang bersifat makro, jadi lebih simpel, tetapi di dalamnya detail dibuatkan dalam rincian tugas oleh masing-masing perangkat daerah. Jadi ada turunannya. Jadi tidak sesimpel bayangan kita, karena kami takutnya nanti di perangkat daerah waktu transformasi sudah kita hilangkan gitu. Tidak ada istilah menghilangkan, yang ada adalah merangkumnya menjadi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian dari apa yang selama ini sudah dilakukan di masing-masing perangkat daerah. Kita tentunya mengacu kepada Kepmendagri 050 sebagai pemetaan. Jika Bu Sekretaris, Bapak Ibu sekalian, yang sampaikan. Dan saya yakin Bu Sekretaris ada pertanyaan lagi, selanjutnya sebenarnya cuma masih menahan diri. Terus mungkin dari rekan-rekan Tanisyosa. Resen, terus? Tira? Swastiastu, Pak Kabak Ampuran yang dari Swastiastu, Bu Eni, terus? Mungkin yang selaku admin nih, yang langsung masuk ke Sinjab, kemarin sudah yang praktekkan nih. Nah, niki yang ada sedikit pertanyaan nih masalah korelasi jabatan fungsional umum niki yang terkaitannya dengan uraian tugas kepegawaian. Kalau untuk di dinas kita niki, kalau OPD kita kan niki, kalau untuk kesekretariatan hanya 1 manten yang bisa dipertahankan struktural niki dengan nama umum dan keuangan. Sedangkan yang 2 lagi menjadi JFT kan genten Pak Kabak. Nah niki pada saat masih bernama struktural umum, nike di bawah nike kita analisa bahwa di sana ada uraian tugas terkait kepegawaian.
Nah, pada saat ini begitu dialihkan menjadi JFT SDM aparatur, kan di sini tidak ada korelasinya nih, artinya tidak ada bawahan Ki. Untuk apakah bisa kita analisa bahwa kita membutuhkan di posisi subbagian umum dan keuangan nih ada analis kinerja, pengadministrasi kepegawaian ataupun yang terkait dengan kepegawaian. Nika satu Pak Kabar. Terus lagi satu Niki untuk korelasi JFU bidang pelayanan Niki. Nah Niki kemarin hasil koordinasi tiang dengan Pak Gung Mahendra, Niki langsung dialihkan ke kepala dinas kan ke eselon 2 untuk JFU yang ada di pelayanan. Nah Niki untuk penentuan nama jabatannya Niki, karena tupoksi kita Niki makin sangat berubah, ada pengurangan lah Niki pekerjaan, salah satunya Niki survei lapangan yang kayak Niki itu sudah tidak ada Pak Kabak. Nah ini apakah kita sudah bisa merubah Niki nama jabatan Niki sesuai dengan tupoksi yang akan kita lakukan? Karena Niki kan korelasi JFU yang ada di bidang pelayanan Niki langsung ke eselon 2 Niki. Mungkin Niki Pak Kabak Niko 2 pertanyaan dulu. Mohon izin Bu nggih, yang biar nggak bingung nanti yang Ibu maksud niki JFU pelaksana apa JFU? Pelaksana. JFU pelaksana, Pak. Oh, JFU. Niki artinya pada saat kita untuk analis kinerja niki Pak yang JFU yang terkait pekerjaannya dengan kepegawaian. Nah Nike kemarin korelasi pekerjaannya Nike kan bertanggung jawab ke Kasubag Umum kan gendang nggih. Nah sekarang pengalihan JFT Nike ke posisi umum dan keuangan. Dan analisa kita sekarang kalau uraian tugas yang ada di umum dan keuangan Nike kan tidak ada keterkaitannya dengan pengelolaan kepegawaian. Nah, apakah bisa Niki analisa kita bahwa di sana Nike nanti dibutuhkan seorang analis kinerja ataupun pengelola kepegawaian? Nike salah satunya. Oh, mohon izin Bu. Jadi yang agak bingung tadi di sekretariat Nike yang bisa cuman Kasubag Umum dan Kepegawaian, Bu. Kasubag Umum dan Keuangan. Dan keuangan, ya. Kemudian di sana juga ada JFT Kepegawaian. Analis SDM aparatur. Nah, sekarang ada JFU yang menangani analis kinerja. Karena tadi JFT-nya tidak boleh ada bawahan, kan Intan Bu ya? Nike, apakah dibolehkan untuk di bawah umum, kan Intan Niki? Kan gitu maksudnya Ibu. Nah, gini Bu, secara pasti yang tadi sudah sampaikan di awal di teman-teman mungkin untuk di pusat mungkin mereka berhasil untuk melakukan transformasi penyederhanaan birokrasi, sedangkan di daerah kita mengalami berbagai dinamika, ya berbagai dinamika. Untuk Nike Bu, Titiang mohon izin mungkin yang klarifikasi melepas sarang Pak Gung Mahendra. Niki ada argumentasi Tiang. Ketika makin JFU analis kinerja, kita tadi di awal mungkin kita bicara bahwa umum itu kan umum, kalau misalnya dulu umum itu kan luas Bu ya. Umum itu mulai dari sarana, SDM dan lain sebagainya. Untuk sementara Bu, niki dinamis niki Bu ya. Kita menunggu dinamika ke depan. Sementara apa yang menjadi ininya Ibu di sana, itu yang bolehkan dulu. Artinya untuk JFU analis kinerja, ya, itu dipasang saja Bu di bawah dulu Kasubag Umum dan Keuangan. Berarti yang keterkaitannya dengan pengelolaan kepegawaian tadi. Biar nggak terlalu berat, Niki ada 2 pertimbangan saya. Yang kedua pertimbangannya, kalau nanti sampai JFU juga langsung berada di bawah JPT, terlalu berat nanti Pak ini ke Pak Kadisnya. Untuk sebagai ininya. Tetapi sebenarnya ada strategi yang kedua. Ini juga bisa sebenarnya JFU yang analis kinerja Niki berada di bawah sekretaris saja Bu langsung. Nah, nggak masalah. Bisa di bawah ke sekretaris saja Bu. Di bawah sekretaris. Jadi Ibu nggak ragu di sana, lebih baik di bawah sekretaris pasang untuk yang JFU analis kinerja tadi. Jadi kan tadi karena JFT analis sumber daya aparatur itu yang terbentuk kan nggak boleh ada bawahan ya Bu ya. Jadi dipasang saya di bawah sekretaris. Jadi kesannya kan memang di bawah sekretaris berarti ini semua.
Jadi di analisa Sinjab Nike kita bisa menganalisa bahwa di bawah sekretaris itu kita membutuhkan jabatan analis kinerja, baik itu pengadministrasi kepegawaian maupun pengelola sistem, kan nggih? Ya, betul, Bu. Betul. Jadi dipasang saja di bawah sekretaris. Karena pada saat kita menetapkan ikhtisar jabatannya Nike di Kasubag Umum dan Keuangan Nike, kita kan tidak memunculkan uraian tugas kepegawaian di sana, Pak. Nike yang makanya yang agak bingung untuk menempatkan nanti korelasinya kemana, teman-teman. Dan itu yang siap, Bu, siap. Berarti di bawah sekretaris nih. Di bawah sekretaris. Nangkep ya, Bu? Abang, urun rembuk gede Pak Abang dengan masalah yang di DPM PTSP tadi Nike. Ya, ini mantan gitu. Mungkin dia kan Rahajeng nih ke Bu Sekretaris. Oke, Rahajeng siang. Kan Niki, kalau Titiang di BPKAD, Titiang yang di bawah sekretaris kan cuman ada juga Kasubag Umum dan Keuangan. Mungkin rasanya sama-sama ya di organi OPD yang lain juga seperti Nike. Tetapi kami di OPD seperti di BPKAD bahwa untuk staf JFU yang menangani masalah kepegawaian ada di bawah Kasubag Umum. Walaupun di nomenklaturnya, di penamaannya namanya adalah Kasubag Umum dan Keuangan. Tapi untuk masalah kepegawaian tetap berada di bawah Kasubag Umum. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Kabak tadi, bahwasannya untuk masalah penamaan umum Nike kan dia Nike mencakup operasional ya, termasuk juga dengan pengelolaan sumber daya aparatur. Kalau kami di BPKAD kebetulan di bawah sekretaris Nike hanya ada Kasubag Umum dan Keuangan dan JFT analis perencana, kan? Jadi kalau menurut Tiang mungkin biar nggak terlalu berat jadinya tapi di administratur. Kalau Tiang sih melihat sama seperti di OPD lain juga kayaknya nomenklaturnya sama Kasubag Umum dan Keuangan. Jadi tidak ada yang menyebutkan lagi, nggak tahu saya yang di tempat OPD lain ya rasanya seperti Nike, gitu. Sehingga JFU yang untuk pengelolaan kepegawaian itu ada di bawah Kasubag Umum dan Keuangan. Gitu. Maka mungkin Kentan Pak Kabag. Ya, betul semua Bu Sekretaris. Niki nak membeli bagan Niki, diskusi Niki. Karena tadi yang sudah sampaikan di awal memang regulasi juga dari pusat seperti apa di daerah itu kita belum pahami ya. Kita mencoba selalu dan semoga apa yang kita lakukan ini lebih mendekati lah. Artinya yang pertama ada alternatif tadi bahwa kalau yang sampaikan tadi berada di bawah sekretaris karena administrator tadi karena mengacu kepada regulasi yang tadi Permendagri 17, Permenpan 17. Kemudian yang kedua, asumsi kedua bahwa umum Nike dalam artian luas bisa saja yang JFU-nya ataupun pelaksananya itu berada di bawah kasihnya. Nah, makin kesempatan Nike justru tentunya di perangkat daerah juga mengalami hal seperti ini. Yang pikir ada sekretaris yang lain mungkin juga yang bisa menyampaikan apa ininya, sarannya. Kalau Tiang di organisasi kita bisa terima menyiapkan dengan dua alternatif. Yang pertama ada di bawah sekretaris langsung, yang JFU pelaksanaan Nike. Kemudian yang kedua, atau berada di bawah Kasubag Umum Keuangan. Dengan asumsi yang dibawa, kenapa di bawah Kasubag Umum dan Keuangan? Karena bersifat umum dia untuk masalah kepegawaian. Tetapi apabila kita tarik ke Napi Astana, kita tidak pasang di Kasubag Umum dan Keuangan ini sampun berat sebenarnya, lebih baik di bawah ke sekretaris langsung. Karena sudah ada analis SDM dengan asumsi. Lagi niki asumsi niki Bu. Analis SDM niki bisa dia kolaboratif dengan analis kinerja SDM. Jadi dia bisa saling support dia. Hubungannya nanti hubungan kerjanya. Ini kita sudah mulai berbicara membangun pola hubungan kerja antara JFU pelaksana dengan JFT. Bagaimana pola kerjanya. Jadi kalau mereka sekarang sama-sama berada di bawah sekretaris, jadi hubungannya sudah sinergi dia. Tetapi ketika dia masih yang satu berada di bawah Kasubag Umum dan Keuangan, JFU-nya pelaksana, sedangkan ada di sini JFT analis sumber daya manusia, Nike sinerginya memang agak terputus kemungkinan.
Karena apa? Ini kembali ke kita bicara orang. Apakah dibolehkan dia dipinjam untuk membantu gitu misalnya. Ini masalah kepegawaiannya. Karena seperti yang kita alami seringkali ini akan menjadi kendala, Bu. Nah, untuk Nike Durus, Niki Tiang kasih alternatif. Saran Tiang lebih kuat dia apabila dia di bawah sekretaris. Jadi sinergi nanti antara JFT analis sumber daya manusia dengan JFU pelaksana analis kinerja, Nike menjadi lebih gampang dia. Karena dia tinggal bilang sama Bu Sekretaris ataupun Pak Sekretaris, saya diminta membantu untuk masalah kinerja SDM. Jadi tidak ada kita bicara lagi melapor dulu ke subagnya. Ini karena pola hubungan kerja aja nanti ke depan seperti apa. Dia juga belum tahu apakah dengan saran saya ini akan menjadi lebih baik. Kita juga belum tahu. Tetapi kita berupaya untuk yang terbaik yang kita bisa bangun saat ini. Gantan, Bu. Semoga argumentasi yang mumpung kita kabar. Ya, terus. Mumpung kita mau beli belagan, Niki, artinya gitu yang baru ingat di OPD lain itu ada dia yang membentuk 2 JFT Pak Abangnya. Cuman yang OPD yang tipe B aja yang punya 1 JFT Kalau memang dia tipenya seperti DPM PTSP, tapi namanya ada JFT, apalagi JFT yang berkaitan dengan menangani urusan SDM, tiap sependapat dengan kentennya Pak Kabag. Artinya dalam pola hubungan kerja Nike memang dia sama-sama akhirnya dia berada di bawah nanti namanya sekretaris. Sama dengan dalam kami, satu ruangan yang sama, Bu, dalam satu frame yang sama. Betul. Ya. Sama dengan kami di sini kan kami ada JFT analis perencana. Di sisi lain kami ada JFU analis perencana dan pelaporan. Ya. Kami kan yang taruh di bawahnya sekretaris. Ya. Sehingga dia memiliki nanti namanya posisi yang sama dan nanti dia bisa berkolaborasi. Ya betul Pak Kabag. Yang baru yang ingat bahwa memang ada di beberapa OPD ada yang 2 JFT-nya ada yang 1, kalau yang tipe B yang 1 Mungkin kalau yang tapi sama dengan kami yang hanya memiliki 1 JFT, mungkin masalah urusan kepegawaian benar tempatnya di bawah Kasubag Umum dan Keuangan. Kalau memang dia JFT yang khusus menangani kepegawaian, memang lebih cocok dia di sekretaris. Pak Kabag, semua Pak Kabag. Sepakat berarti ya. Kalau yang tadi ada analis sumber daya manusia, JFT-nya, untuk JFU-nya yang analis kinerja dibawa aja di bawah sekretaris, di bawah sekretaris langsung. Jadi nanti pola hubungan kerjanya bisa menjadi lebih baik. Yang kira sepakat Niki, Bapak Ibu sekalian untuk yang di sekretariat, yang perencana juga demikian. Ada analis perencana di bawahnya ada juga JFU analis perencanaan. Nika berada di bawah sekretariat. Di bawah sekretaris langsung. Nika, ada yang mau ini lagi? Ada yang present? Mungkin pertanyaan yang kedua tadi Pak Kabag Ampura Niki. Coba diulang, Bu. Niki terkait JFU yang ada di pelayanan kemarin Niki dialihkan ke eselon 2 kan Genten? Dan Niki salah satunya Niki yang kan kebetulan Niki ada beberapa jabatan yang memang tidak dibutuhkan lagi di sana pada saat adanya perubahan urian tugas yang kita dibebankan pada saat ini. Salah satunya nih tim lapangan nih Pak. Kita sudah tidak membutuhkan jadinya di sini nanti. Apakah nanti Nike sudah bisa dihilangkan nanti nama jabatan Nike karena Nike keterkaitan nanti kan dengan penetapan SK pelaksana nanti di BKPSDM nanti untuk mengisi profil-profil jabatan Nike nanti. Berarti artinya existing saat ini ada pelaksana untuk yang tim lapangan ya Bu ya? Oke, Nike ada juru survei. Ada total berapa Bu? Nike kira-kira ada 4 orang Pak untuk juru survei. 4 orang. Analis tata ruang juga ada di sana karena kan kita sudah tidak itu PU semua nanti yang melaksanakan itu nanti. Saat ini tetap aja dibuat dulu Bu. Memang berada di bawah eselon 2 Bu langsung. Iya, artinya itu masih tetap kita analisa bahwa kebutuhan jabatan itu masih ada di sana Pak.
Betul, Bu, betul. Jadi tetap saja dulu ditetapkan untuk di bawah eselon 2. Dan masalah karena memang juga fungsi ke depan, fungsi Napi Astana Pelaksana Nike, dia mungkin langsung berada di bawah komando kepala dinas, Bu Nike. Itu masalah Nike. Oke. Ya, berarti Nike masih bisa kita analisa bahwa jabatan Nike masih bisa kita adakan di sana. Oke. Kemudian argumentasi yang kedua, jangan sampai nanti menghilangkan kesempatan rekan kita nanti justru jadi masalah, Bu. Karena posisinya Niki, kalau saja penyederhanaan birokrasi ini dalam kondisi kosong lebih gampang, Bu. Niki kan dalam kondisi orangnya ada semua. Itu yang sebenarnya menjadi masalah bagi kita semua. Nggih. Ya tentunya Niki pasti akan nemui kendala, yang yakin. Tetapi semoga saja kendalanya semakin kecil lah, tidak terlalu besar lah, dan bisa kita selesaikan secara cepat. Nggih. Ampuran Pak Kabag. Kalau misalnya kita masih menetapkan nama jabatan itu merupakan analisa kebutuhan pegawai kita, sedangkan realitanya di lapangan nanti kita tidak melakukan pekerjaan itu lagi, Pak Kabag. Apakah nanti tidak berpengaruh pada capaian kinerjanya? Jadi kan nanti kita karena ada pengisian kinerja, nanti di aplikasi kinerja ini kan nanti mungkin ada pengaruhnya ke sana, dan terkait juga dengan SK penetapan nama jabatannya itu di BKPSDM nanti. Karena kan sumbernya juga dari Anjaba Bekaniki nanti untuk penetapan nama jabatan seseorang nanti di sana. Oke, memang akan menjadi kendala nih, Bu, betul, Bu. Boleh tiang keep dulu ini pertanyaannya, Bu, ya. Saya sebagai ini dulu, yang awal dulu tetap jawabannya di bawah eselon 2 dulu, Bu. Sambil kita sampai dengan tanggal 10 Desember nanti, yang bisa diskusikan lagi, mungkin rekan dari BKPSDM bisa bantu saya juga, karena hubungannya dengan SKP dan lain sebagainya. Atau mungkin memang langsung bisa dijawab. Mohon izin sekali, rekan di BKPSDM mungkin bisa bantu dia. Mohon izin, ada rekan BKPSDM Berking ya? Pak Wayan Nardana kayaknya kalau nggak salah. Atau memang dipending dulu. Ya, terus Pak Wayan. Ampura Pak, untuk Nike mungkin nanti dengan Pak Arya ya, karena Nike berhubungan dengan SK jabatan pelaksana selanjutnya, dan juga dengan lebih khususnya nanti kalau masalah kinerja ya dengan Pak Kabid Mahendra untuk di bidang kinerja. Ya lebih tepat nih Kang ya. Betul. Jadi mohon izin Bu, ini saya bisa pending dulu pertanyaan Iya Pak Kabag. Mungkin nanti lebih detailnya yang koordinasi kembali nih. Kebetulan ini kan kasusnya paling hanya di PMPTSP saja karena di kepala bidangnya nggak ada semua. Iya, karena banyak juga nih atau mungkin nanti Tiang masih menunggu sebenarnya juga Bu, karena kepala bidangnya sekarang ditransformasikan. Artinya kalau asumsi saya dengan menjadi koordinator harusnya juga bisa membawahi sementara Niki untuk yang penyetaraan jabatan, Bu. Nah, tetapi yang belum mendapatkan regulasinya bagaimana ataupun SE-nya lah bagaimana transformasi untuk di DPMPTSP, karena Niki bersifat khusus sekali untuk DPMPTSP, terlalu khusus sampai kita yang bingung begitu. Ini mungkin juga salah satu pertanyaan dari Pak Sekretaris Tiang juga. Iya, Pak Kabag mungkin lebih detail dulu Bu ya, yang pending dulu nggih. Yang punya utang Bu Heni. Niki di chat wonten pertanyaan dari Distan. Pada slide tadi di bawah administrator ada JFT muda dan ahli pertama. Sedangkan di bawah JPT ada JFT Madya. Sementara sesuai konsultasi kami dengan Pak Gung Mahendra disarankan membuat rumah untuk JFT muda di bawah Kabid dan satu rumah lagi JFT Madya di bawah JPT untuk jenjang karir. Tidak ada JFT ahli pertama. Mohon informasi. Pertanian ya, Bu Made Risan. Ya. Coba tampilkan slide-nya Pak ya. Yang gini apa namanya yang Niki Pak Gongnya langsung jelaskan. Terus Pak. Om Swastiastu. Niki bantuan pertanyaan dari Dinas Pertanian untuk di jabatan fungsional Madya kan di bawah administrator. Untuk ada kesempatan untuk pelaksana yang ingin menjadi jabatan fungsional bisa disediakan kotak untuk jabatan fungsional ahli pertama. Makanya di masing-masing
kepala bidang itu juga dipasang kotak jabatan fungsional ahli pertama. Itu penjelasan dari kami ya. Oke, terus semua Pak Gong. Yang pertegas lagi. Coba gambarnya, slide-nya, peta jabatan. Nah, ini. Bisa di zoom nggak ya? Jadi begini, mohon izin pemahaman dari teman-teman sekalian. Internet baru nih Pak. Mohon izin dari Satpol PP, mute demun nggih. Satpol PP, mute demun. Nggih, matur suksma. Ada dua niki. JFT karena transformasi. JFT karena in-passing. Nika pemahaman dumun. Ketika transformasi, kita berupaya untuk tetap menyiapkan yang di atasnya untuk bisa naik pangkat. Begitupun kita siapkan juga untuk yang di bawahnya ketika ada rekan kita yang in-passing. Misal sekarang ada JFU ataupun pelaksana yang memiliki kesempatan untuk in-passing ke JFT, kita buka. Karena seperti yang Bapak Ibu ketahui, maksimal untuk JFU hanya di kelas 7. Kelas 7. Sedangkan apabila ingin naik kelas ke kelas 8 harus berupaya untuk ke JFT. Kita tetap buka peluang itu. Tetapi apabila kita tidak siapkan kotaknya, berarti kita tidak bisa membuka peluang itu. Untuk Nike, kembali lagi ke pasal 1, sesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Jadi Bapak Ibu bisa berimprovisasi, dalam artian tanda kutip improvisasi Nike, silakan sesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan peraturan perundang-undangan di sana. Seperti apa sih? Apa dibutuhkan yang pratamanya atau tidak? Kalau memang tidak, ya sudah, tutup saja peluang Nike. Apakah ada mungkin dari rekan kita yang mungkin yang golongan 3A ya? 3A yang ingin in-passing dia ke JFT. Kenapa kita tidak buka kesempatan Nike? Kalau memang memenuhi kompetensi, kotaknya ada, tentunya rekan-rekan kita bisa pindah. Dan dia pikir rekan-rekan di BKPSDM bisa mengakomodir Nike ketika ada kotak. Kalau tidak ada kotak, nggak mungkin mereka bisa akomodir untuk melakukan Nike, in-passing Nike. Oke. Jadi, untuk posisinya, ya memang terkesan Niki, Napi Astana, tadi ada disebut, mana tadi chatnya? Chatnya bahasanya nih. Jadi, sementara sesuai konsultasi, membuat rumah JFT muda di bawah Kabid dan satu rumah JFT, Madya di bawah JPT, untuk jenjang karir, tidak ada JFT ahli pertama. Belum disiapkan? Ya, belum disiapkan. Jadi boleh disiapkan kan? Boleh disiapkan itu. Oke. Jadi untuk yang pertama itu boleh disiapkan bagi rekan-rekan kita yang nanti in-passing gitu. Nah, jadi Nike yang in-passing Nike bukan transformasi artinya. Kalau yang transformasi sudah jelas muda atau madya nih. Muda untuk yang eselon 4, madya yang untuk eselon 3. Yang pertama untuk yang JFT pertama boleh disiapkan dengan tadi kebutuhan organisasi dan menyiapkan kira-kira rekan kita bisa in-passing ke sana. Oke. Nika, matur suksema dari apakah penjelasan yang cukup dari Distan Dinas Pertanian? Pak Made Risana. Oke, sampun Pak Kabag. Semua. Sampun. Oke, matur suksema Pak Made. Oke. Terus mungkin dari perangkat daerah Siosan. Ini bentuknya diskusi, terus kalau ada yang mau ditanyakan. Puniki Pak, tenwenten pertanyaan salah ataupun benar, Riki, kita semua sama-sama belajar Pak. Mungkin ada hal yang mungkin bisa diketahui oleh rekan di perangkat daerah lainnya yang menemui kendala yang sama, daripada nanti lagi
Napi Astana. Bukan menutup peluang bagi rekan-rekan untuk bisa diskusi dengan staf kami yang melalui Napi Astana WA dan sebagainya ataupun melalui grup. Silahkan, di sini juga bisa kita langsung sampaikan. Benten, pertanyaan malih? Atau di Om chat? Swastiastu, Pak Abang, Ampura. Swastiastu, oke, Pak Wayan. Terus Pak Wayan. Niki, masalah kami di BKP SDM khususnya Pak, kan kami di bawah bidang itu kan ditransformasi ke analis SDM aparatur semua. Nah, kalau kami sesuai arahan Pak Kabak tadi ditulis semua uraian tugas ya sesuai dengan Permenpan 37 tahun 2020 Nika di masing-masing analis SDM aparatur yang di bidang-bidang Nika, karena saya lihat uraian tugas Nika kalau ditulis semua itu mencerminkan tugas BKP SDM secara keseluruhan Pak. Jadi Tiang di sini berencana sih akan memilah masing-masing bidang nih ke Tiang tulis uraian kegiatan di bawah analis SDM aparaturnya itu sesuai dengan tupoksi bidang masing-masing. Boleh seperti Nika, tapi harus semua Tiang tulis uraian tugas Nika sesuai Permenpan 37 Nika. Nah, gini Pak Wayan, matur suksma niki pertanyaannya bagus sekali. Tentunya yang ketika kita bicara JFT, Nika sudah ada uraian tugas secara resmi dari Kementerian Induknya yang ditetapkan melalui Permenpan. Nika wajib untuk bisa dipasang, wajib untuk dipasang Pak. Wajib semua nih. Nggih, wajib semua Pak. Walaupun demikian Pak, kan Bapak tadi cerita Pak Wendardana, jadi ya samalah Pak, seperti analis kebijakan kami Pak. Analis kebijakan itu sama semua, uraian tugasnya sama Pak, dimanapun tempatnya sama. Nah sekarang, jadi mereka akan nanti di tugas tambahan itulah yang terlihat. Kemudian akan terlihat juga nanti pemetaannya justru di uraian tugas utama pun sebenarnya kelihatan. Misalnya yang bidang mutasi, yang bidang diklat, yang bidang pengembangan, dan seterusnya. Kan itu sampun terlihat, karena paling tidak muncul kan rekomendasi itu Pak yang muncul ya. Kalau tidak salah nanti hasil pekerjaannya itu bentuknya adalah rekomendasi ketika kita bicara analis berarti rekomendasi. Apakah disetujui, tidak disetujui, pada prinsip sederhananya seperti itu. Setujui, tidak disetujui, dan sebagainya. Tapi gini nanti Pak, kalau nanti Tiang tulis semua nih ke di masing-masing bidang nih ke akan ada nanti pada saat perhitungan kita input perhitungan ABK-nya nih ke akan ada kegiatan yang nol nanti. Karena memang kita tidak mengerjakan tugas itu di bidang. Misalnya saya di bidang PPI. Saya tidak mengerjakan tugas yang di bidang kinerja ataupun mutasi. Demikian juga sebaliknya. Ya, betul Pak. Sudah pasti itu terjadi. Kemudian apabila sekarang tidak dituangkan semua, itu kan sudah ada penghitungannya juga Pak. Sudah dibagi-bagi juga. Ini dapat angka poin sekian, ini angka poin sekian, jadi satu item itu poinnya berapa, itu kan sudah pasti Pak Nike. Nah, kalau sekarang tidak dimunculkan nanti kegiatan yang ada di tugasnya dia di sana itu, bagaimana Pak membagi nanti ininya, poinnya? Teknik pembagian poinnya? Nanti kan poin Nika dihitung dari tugas di masing-masing bidang Nika mantan. Jadi kan Nika kan sudah dari Permenpan itu ya Pak ya? Ya di Permenpan Nika sudah diuraikan tugas-tugas yang dianalis kepegawaian analis SDM aparatur yang ahli muda. Nika sudah tertuang semua, sudah ada Nika sekitar 30-an jenis kegiatan. Di sana Nika secara keseluruhan Nika mencerminkan tugas BKP SDM secara keseluruhan. Tapi karena Niki kita masih berada di bawah bidang, masing-masing analis SDM aparatur Niki masih berada di bawah bidang. Maunya Tiang tulis kalau memang di Tiang di bidang PPI misalnya, Tiang tulis Nika semua uraian tugas yang ada di bidang PPI mantan. Kemudian yang di bidang mutasi misalnya ditulis uraian tugas yang ada di bidang mutasi saja. Tapi semuanya masih mengacu ke Permenpan 37 tahun 2020. Nah, ini kendalanya Pak. Misal total nih Pak ya, misal total nih Ampuro, dari analis SDM ke totalnya ada 100 item. Jika sudah terbagi misalnya 1 gitu misalnya secara sederhana. Kemudian ketika bicara tentang PPI tadi Pak ya, contohnya ya PPI ya, bidang PPI. Diambil cuman 10 item. Berarti Pak cuma dapat 10 poin aja. Kan begitu jadinya Pak. 90 poinnya kan tidak bisa menjadi pembagi kan?
dari perhitungan ininya Pak, dari perhitungan beban kerjanya nanti kita dapatkan jumlah orangnya nih Kak. Oh. Ya ini memang secara teknis ya Pak ya, Hampuro niki justru dapat pengalaman baru ya, artinya secara teknis niki. Kalau seperti itu, karena di dalam BKPSDM ini semua analis hanya baru satu itu saja ada ya penetapan JFT-nya. Jadi menurut yang Pak sementara niki Pak ya, yang kalau berkenan ini kita lebih diskusi lagi karena niki biar nggak jeruk makan jeruk nih kita BKPSDM kita sama satu tim dalam Gesinjam nih kita diskusi lebih lanjut. Tapi saran saya masukkan semua JFT Pak, semua uraian tugas yang dalam Permenpan masukkan semua dulu. Nanti Meskipun nanti dalam perhitungan ABK-nya kita tulis 0. Ya akhirnya 0 Pak, akhirnya 0 gitu. Karena kita mengambil gini Pak, kita sudah ngambil nama Pak makro, mikronya harus kita ambil Pak secara utuh. Jangan sampai nanti mikro A, B, C aja diambil, D, E, F-nya nggak Pak ambil, itu masalah lagi. Karena Pak sudah ngambil satu kepala nih Ki. Benten. Oke, nanti lebih lanjut Pak Wenardana bisa kita diskusi lagi Pak, biar nanti samalah persepsi kita juga untuk rekan-rekan di perangkat daerah yang lain. Semua sementara masukkan dulu yang ada di Permenpan Pak. Oke, walaupun nanti betul apa yang Pak sampaikan nanti ketika pengukuran di hasil kinerja Pak. Tetapi prinsip dasarnya Pak, ketika kita tadi kemarin kita sudah cerita tentang berakhlak nih Pak, sinergi nih bisa kemungkinan terjadi Pak. Misal Pak bicara sekarang yang analis SDM yang di pengembangan ya, kemudian ada yang di diklat. Bisa jadi Pak ketika yang di diklat nggak ada analisnya nih, lagi kosong atau lagi sakit, bisa jadi kemungkinan Pak ngambil yang petugas yang analis yang dari sini, yang dari mutasi, dari pengembangan, dan dia mendapatkan angka kredit itu, kenapa tidak Pak? Enten ada ini yang pola kolaborasi yang dibangun, jadi tidak ada istilahnya nanti pemblok-blokan per bidang Pak, karena dia bisa bekerja flat, bekerja datar Pak. Enten sinerginya. Hampir sama nanti Pak, ketika nanti ke depan kami ada analis kebijakan. Di sana ada analis SDM. Gesinjam nanti ke depan itu bisa rekan-rekan di BKPSDM base camp-nya di sini Pak, di organisasi. Untuk melaksanakan bagaimana sih sebenarnya pemetaan orang itu ke depan seperti apa sih? Di sini mereka yang mengetahui, ahlinya itu yang di sana. Karena user dari analis kebijakan ataupun analis jabatan di sini adalah rekan-rekan di BKPSDM. Jadi pola kolaborasi ke depan pasti akan begitu Pak. Munculkan semua kalau saran saya Pak. Oke. Nanti kalau misalnya ada argumentasi lagi lebih lanjut Pak Wenardana, kita diskusi ya Pak ya. Nggih, semua Pak Kabak. Nggih, semua. Benten malih ada chat ya. Pak Kabak, nimbrung niki malih Pak Kabak. Setelah mendengarkan diskusinya Pak Kabak dengan BKPSDM, kan BKPSDM kan yang dia analis tapi nih yang masalah kepegawaian nih. Terus kalau di kami kan juga analisnya juga selain analis perencana, kami juga untuk masalah pengelolaan keuangan kami juga ada cuma satu analis keuangan pusat dan daerah yang nanti tersebar dia ada di bidang juga, ada di bidang PAP dan ada juga di bidang anggaran. Artinya kalau tadi dia nggak salah menyimak, berarti uraian tugas yang kita nanti tuliskan dianalis apakah itu di bidang PAP maupun di bidang anggaran yang sama nama analisnya analis keuangan pusat dan daerah Nike, berarti uraian tugasnya sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada di atasnya. Dalam hal ini adalah ketentuan regulasi dari Menteri Keuangan. Kan derasnya nggak? Kan Pak Kabak. Betul Ibu. Betul. Kami pun di sini di Setda ada analis keuangan pusat dan daerah Bu. Kasubag keuangan kami Nike akan menjadi analis keuangan pusat dan daerah. Pertanyaannya juga kemarin sama. Mohon izin ada bagian umum di sini nggih? Pak bagian umum Setda? Sudah? Aris ya? Pak Aris ya? Oh, Pak Aris nggih. Jadi ini uraian tugasnya kita nggak melaksanakan nih Pak analis keuangan pusat dan daerah. Soalnya di sini kita menangani SPP aja, SP2D dan sebagainya yang teknis-teknis. Padahal sebenarnya asumsinya ketika kita melaksanakan urusan keuangan, cantolannya yang di BPKAD itu di Setda itu ya bagian umum. Jadi ketika merumuskan kebijakan terkait masalah pengelolaan keuangan baik pendapatan maupun belanja daerah, alirannya itu melalui bagian umum. Nanti itu ke depan seperti itu. Jadi dia mengalir Setda ini perumusan kebijakan
membantu perumusan kebijakan yang dilakukan oleh perangkat daerah. Jadi fasilitasi untuk sampai ke pimpinan, itu melaluinya alirannya di bagian-bagian. Termasuk kami di bagian organisasi juga memfasilitasi terkait masalah pengawasan. Rekan-rekan di inspektorat juga melalui kami. Begitu pola kerjanya. Jadi, kami sampaikan bahwa uraian tugas yang analis di yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dengan berbagai kendalanya, tentunya Bu, kami juga sebenarnya sudah menyampaikan juga terkait masalah ketika uraian tugasnya dan lain sebagainya tidak sesuai dengan apa yang kita laksanakan kepada pemerintah pusat, dan itu sudah menjadi kebijakan yang harus kita lakukan. Mau tidak mau ya kita yang menyesuaikan apa yang harus kita sesuaikan. Ada istilahnya, kita diberikan kesempatan untuk melakukan improvisasi melalui tugas tambahan tadi. Jadi tugas tambahan itulah yang kita munculkan dulu untuk dalam posisi transisi ketika JFT ini sudah bisa jalan sedemikian rupa tanpa melalui transformasi. Dan Nika yang bisa yang jelaskan ke Pak Niki. Nggih Bu Sekretaris nggih. Nggih. Nggih dari Dinas Perpustakaan Resen, terus. Semua apa kabar? Nanti mau nanya, di Tiang kan ada JFT Pustakawan. Dia hasil impasing Niki. Sekarang jabatannya di ahli muda. Untuk sekarang kan dia di bawah Pak Kadis. Nah, kalau mungkin di anjapnya mungkin apa kita rubah dia jadi turun dia, jadi dia di bawah bidang. Nanti seperti Nika mantan atau tetap dia di bawah Pak Kadis? Tetap Bu, yang pola impasing tetap Bu di bawah Pak Kadis Bu. Oh, kenten. Oh, tetap di bawah Pak Kadis. Karena posisi kotaknya juga ini. Lagi satu Pak Kabar, yang Niki saran sih membantu tadi pertanyaan dari Dinas Perizinan Nike. Kan wenten di sana JFT yang tupoksinya nggak ada. Niki saran apa tidak sebaiknya dia ditaruh di JFT yang memang dibutuhkan di OPD Nike, jumlahnya ditambah. Pokoknya dulu jumlahnya 1. Mungkin Niki kan yang tidak ada tupoksinya ada sekitar berapa orang, ditambah mereka tapi tidak bisa seperti Niki. Niki saran mantan sih kalau memang bisa. Ini Niki mantan semua. Mohon izin Bu Gong, untuk JFT umum dan keuangan tadi maunya ditambah? Bukan, maksudnya yang tadi kan ada yang nanya di perizinan. Kan dia bilang ada di sana JFT yang tupoksinya nggak ada. Mungkin maksudnya Bu Agung gini. Jadi pada saat kita menganalisa JPT aparatur SDM nih, kita volume beban tugasnya kita tambahkan. Jadi di sana akan dibutuhkan lebih dari 1 SDM. Itu maksudnya. Mungkin seperti itu. Untuk yang JFU ya Bu ya, JFU pelaksana ya, bukan JFT ya. JFU ya. Oh, kalau JFU boleh Bu, kalau JFT terruat nyanan Bu. JFU maksudnya. Maaf. Cuman pemangkunya 1 nanti sulit. Niki ada pertanyaan dari Adbang. Selaku admin izin bertanya terkait teknis penginputan saat menginput CPNS baru pemangku jabatan tersebut pada menu profil. Analisis sudah? Oh sudah dijawab Niki. Cukup Niki, Bu Teti? Jawabannya? Bu Teti? Cukupkah? Niki teknis banget Niki, ampun dijawab oleh stafnya. Bu Teti? Oke, yang lanjut mantan dari Densel. Yang dari Camat Densel mau nanya perihal ada pegawai yang pensiun per 1 Januari. Oke. Apakah dia yang bisa kosongkan di jabatannya? Gini Pak. Niki karena kita sampai Desember jangan Pak. Bahaya ini karena juga terkait nanti di ini. Nah, apa-apa Pak, biarin aja masih dulu. Tapi kan kelihatan di Sinjab Nika bahwa masa kerjanya kan ada pemangkunya itu. Pemangku kan ada masa kerjanya kan di Sinjab. Izin Pak Kabar. Yang dari Densel. Setelah Niki Winter juga CPNS yang mulai PNS-nya per tanggal 1 Desember. Napi bisa yang masukin kentarnya.
Ya, Waktunya. yang per 1 Desember masuk Pak ya. Yang per 1 Desember masuk. Kemudian yang pensiun per 1 Januari masih tetap masuk dulu Pak, biar nggak jadi masalah. Oh, Termasalah nih Kak. Termasalah. Nggih. Kan Semua, untuk Pak. pelaksanaan nih Kak. Untuk pelaksanaan Pak. Nggih, nggih, nggih. Nggih, termasalah nih Pak. Nggih, semua Pak Kabak. Nggih. Siosan. Wah. Niki kayaknya sampun lancar niki sami niki mun ditemen-temen pertanyaan. Tahu nggih, cari niki dereng puas, Bu. Ya oke, Bu. Bukan. Masih mengganjal di pikiran tiang, Pak Kabak. Seperti yang saya sampaikan tadi, Nike analis perencana yang ada di bawah sekretaris Nike, kan Pak Kabak. Yang untuk tugas tambahan Nike, mungkin ini menjadi PR kita bersama. Karena Niki rasanya analis perencana yang ada di bawah sekretaris, hampir semua OPD Nike memiliki analis perencana Nike. Mungkin nanti dari Bapeda enten hadir nggih. Artinya dulu sebelum tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021 kami sebenarnya dari BPKAD kami memunculkan kegiatan untuk menunjang namanya tupoksi daripada Kasubag Perencanaan Nike. Tetapi kemarin Nike kan kita pada saat kita rapat TAPD dengan kondisi keuangan daerah yang seperti itu, akhirnya kita berpikir untuk melakukan efisiensi akhirnya keputusan daripada TAPD kegiatan-kegiatan yang memang melekat sesuai dengan tupoksinya Nike di drop walaupun memang ada kegiatan itu dalam surat tapi keputusan Menteri 050 itu. Kemarin yang sempat mengingatkan bahwa itu ada kaitannya dengan SKP dengan namanya Nike. Cuman akhirnya kita akhirnya seperti itulah keputusan TAPD. Nah, saat ini kita membuat Niki namanya Anjap ABK dan ternyata Nike akhirnya kita menutup kesempatan bagi teman-teman yang dianalis perencana itu untuk mendapatkan tugas tambahan. Nah, mungkin Niki kita harus memikirkan apa kira-kira tugas tambahan yang memang bisa diberikan kepada analis perencana Niki. Karena jangan sampai di analis-analis yang lain Niki mereka masih mempunyai kesempatan untuk memenuhi angka kredit dari tugas tambahan, sementara di analis perencanaan Nike kita tutup seperti Pak Kabak bilang Nike. Jadinya kan kasihan sekali teman-teman kalau itu sampai terjadi. Mungkin ini akan harus menjadi PR kita bersama. Mungkin seperti apa nanti kira-kira tugas tambahan yang memang bisa kita berikan. Kalau tugas tambahan yang kita berikan berkaitan dengan namanya dulu seandainya Kasubag Keuangan yang ini mungkin masih banyak pekerjaan yang memang bisa dijadikan tugas tambahan. Seperti dia sebagai pejabat penatausahaan keuangan dan sebagainya mungkin bisa. Nah, Niki untuk perencanaan Niki yang tiang masih tiang berpikir Pak Kabak terus terang dan Niki OPD hampir seluruh OPD Niki memiliki analis perencana yang di bawah sekretaris. Mungkin Pak Kabak mohon nanti arahan, masukan dan apa ya untuk selanjutnya biar bisa kita kenten. Pak Kabak Niki mantan sedikit yang masih mengganjal tiang Pak Kabak semua. Semua Bu. Yang pertama, mungkin kita luruskan Bu ya, analis perencanaan ke JFU, perencanaan ke JFT. Beda nih. Analis perencanaan ya, analis perencanaan maksudnya, nggih. Analis perencanaan ke JFU Bu. Pelaksanaan ke. Kalau perencana JFT, beda nih. Di perencanaan itu analis yang berarti yang Ibu maksud Niki yang transformasi ke perencana. Ke perencana kan, ke JFT perencana. Oke Bu. Saya yang coba kasihkan solusi ya Bu ya. Ada tugas tambahannya sebenarnya. Pengelolaan kinerja, pengelolaan reformasi birokrasi, pengelolaan sakit di sana Bu. LKPJ namanya laporan keterangan pertanggungjawaban. Ya, LKPJ. Jadi Nike lah yang dilakukan oleh perencana nantinya Bu. Nike sebagai tugas tambahan untuk
dia juga biar kita tidak tutup kesempatannya untuk di 25%. Nike dumun yang kasih bayangan. Jadi selama niki Kalau kalau sakit Nike rasanya di poin 12 dia tercover Pak Abad, mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. ya, kan masalah sebagai poin nanti di sakit Nike di laporan kinerjanya. Artinya selama ini Ki, yang menjadi komandan dari pelaksanaan reformasi birokrasi kan sekretaris, Bu. Wajar kan kalau misalnya perencana sekarang kita tambahkan untuk tugas tambahan sebagai Nike? Pelaksanaan Berarti reformasi. RB yang bisa kita masukkan Yap. Kemudian RB Dari perencanaan reformasi birokrasi, pengelolaan reformasi birokrasi, dan pengendalian reformasi birokrasi. Kalau sudah reformasi birokrasi 8 area, Bu, kelembagaan, tata laksana, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, habis deh itu, Bu. Dan Ya artinya Mangde Nike karena Niki akan seragam di semua OPD, mungkin Nike yang kita bisa jadikan untuk tugas tambahan semua Pak Abad. Artinya untuk RB yang kita bisa. Jadi Niki nanti teman-teman juga di admin di sini juga sudah membaca nanti. Jadi perencanaan reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi, kemudian pengelolaan kegiatan di reformasi birokrasi, sama yang ketiga pengendalian kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan perangkat daerahnya. Begitu jadinya Bu nanti Bu. Kita gunakan itu aja. Dan itu ada di Kepmendagri 050 ini wenten, subkegiatan itu wenten. Jadi paslah mereka mengambil itu. Perencananya yang mengambil itu. Oke. Nika yang kita berikan. Jadi puniki Sinampura Bapak Ibu sekalian, yang sudah sampaikan tadi seringkali yang ke belakang lagi, Anda flashback lagi. Niki dinamis, semua dinamis. Jadi perubahan dari pusat selalu ada. Saya bicara, mungkin kita bicara seperti ini, diskusi seperti ini, mohon izin, dumun sedereng final kita kunci, jalanin dumun apa yang terakhir kita sampaikan. Tidak mohon sekali nanti jangan sampai nanti kalau ada kesempatan lagi kita buka diskusi seperti ini, ada kemungkinan kami mendapatkan informasi baru. Jadi yang mohon izin kepada Bapak Ibu selalu mengikuti. Dan kami juga pelaksanaan yang 3 November kemarin juga sudah masuk di YouTube terus nanti Bapak Ibu sekalian kalau mau nonton ulang juga nanti Niki juga yang buka lagi yang buka di YouTube juga. Kalau ada yang mau lihat lagi gimana rekamannya diskusi kita, lurus nanti bisa dilihat. Jadi biar bisa kita inilah flashback, oh waktu ini begini loh diskusi kita. Dia juga akan kembali membukanya. Oke. Niki ada dari Distan. Dari Distan, apakah untuk JFT existing bisa ikut merevisi Anjab ABK di Sinjab karena kami akan menyesuaikan dengan kondisi saat ini. JFT existing berarti kan uraian tugasnya dari yang mengacu kepada permenpannya yang mengayomi nggih. Distan sira niki. Mohon izin, Distan. Nggih, tiang Pak. Nggih. Artinya kan belum berarti dia menggunakan permenpan yang mengayomi ya? Niki Pak, tiang dari penyuluh, kami sudah ada permenpan RB yang baru, yang berbasis kinerja, namun juknisnya belum. Jadi kami belum bisa menerapkan, tetapi dari segi jumlah orang dengan perkembangan Poktan yang ada, kami perlu menambahkan penyuluh, begitu, menambahkan jumlah dan POPT. Jadi Anjab ABK-nya kami perlu revisi. Apakah boleh, Pak? Boleh. Kembali ke pasal 1, Bu. Sesuai dengan kebutuhan. Pak. Sesuai dengan kebutuhan. Kembali ke pasal 1, kebutuhan organisasinya seperti NAPI. Kan juga bisa dihitung luas wilayah dan lain sebagainya, jumlah petani dan sebagainya, kan gimana kondisi penyuluhan itu dilakukan kan kita Bu. Nggih, Pak. Nggih. Terus. Boleh tiang Niki mungkin berbagi, Pak, dengan Bapak Ibu di sini yang belum pernah masuk ke JFT, genten. Ampura JFT Nike bukan berbasis bidang, Bapak Ibu, tetapi berbasis kinerja, berbasis tupoksi. Jadi seperti kami penyuluh, kami masuk ke bidang manapun, asalkan ada tupoksi kami di sana.
Kenten Bapak Ibu, jadi kita tidak terpaku dengan oh niki bidang tiang, niki bukan seperti itu. Selama ada tupoksi kita di aturan juknisnya JFT kita, itu kita bisa ambil dimanapun Kenten, karena nanti Bapak Ibu akan untuk menyusun angka kredit. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi angka kredit inilah yang menunjukkan kinerja kita sebagai JFT Kenten. Terus niki kalau boleh yang berbagi ada Permenpan RB nomor 13 tahun 2019. Nike aturan secara umum JFT. JFT napi manten nike berlaku terutama untuk perhitungan angka kredit, apakah perhitungan angka kredit untuk naik jabatan atau untuk pemeliharaan, nike ada ketentuan-ketentuannya. Kenten nggih, moga-moga bisa membantu untuk Bapak Ibu yang akan gabung ke JFT. Kenten jangan kaget, Kenten JFT nike memang biasa merangkap pekerjaan Bapak Ibu. Kenten nggih. Kenten nggih. Sukses Pak Kabak. Nggih, matur nuwun Bu Marcella dari Distan. Jadi niki berbagi sharing sudah niki. Jadi jangan takut katanya nih ke JFT. Itu justru dipertegas lagi kolaboratifnya. Dia bisa kemana saja, bisa masuk kemana saja. Kita akan menjadi sebuah dunia yang flat ya, mungkin ya, kita bisa masuk kemanapun ya, ke Napi Astana. Kalau yang analis kebijakan bukan berarti mentok harus di Napi Astana di Litbang, tapi bisa ke organisasi, bisa kemana, karena merumuskan nanti kebijakan seperti apa yang harus kita bangun. Tapi memang saat ini polanya transformasi, memang agak gimana ya, makanya jangan ditekankan oleh Menpan, jangan transformasi ini dari struktural ke fungsional, rasa struktural, harapannya memang seperti itu. Tetapi mau tidak mau, memang harus seperti itu dulu, karena dia masa transisi. Memang agak sulit mikir, tetapi semoga nanti ke depan kita bisa lebih terbiasa lah. Oke, matur suwun semua Bu. Pencerahannya bagi rekan-rekan termasuk Titiang juga ada tadi Permenpan 13 2013 juga sudah sampai 2019 sudah ditegaskan juga. Matur suwun semua Bu sebagai tambahan ilmu bagi kami. Kemudian dari Dispar, dari Dispar ada 3 jenis JFT, perencana, JFT analis SDM aparatur, kemudian JFT Adiatama kepariwisataan. Apakah ketiga jenis JFT itu harus kami sediakan kotak untuk JFT Madianya dan pertamanya? Seperti yang tadi kami sampaikan, bahwa yang Madya Nike memberikan kesempatan bagi rekan kita yang saat ini transformasi. Tentunya mereka akan bisa memenuhi angka kredit dan bisa naik pangkat. Kalau nggak bisa naik pangkat, nanti kan kasihan mereka kalau tidak disiapkan kotaknya. Jadi saran saya disiapkan, disiapkan walaupun mungkin, misal sekarang, JFT Adiatama dari 4 bidang Nike ada 12, misalnya 12 Niki. Ada kemungkinan bisa kita siapkan tidak ke-12-nya Madya, tidak siapkan kotak 12, tetapi paling tidak kita siapkan lah. Paling tidak setengahnya lah, 6-nya mungkin. Oke, disiapkan, jangan sampai nggak disiapkan. Kasihan nanti ada kesempatan bagi rekan kita untuk bisa naik pangkat. Kemudian yang pertamanya Nike, adik pertamanya Nike, yang sarankan juga dibuka. Bagi rekan-rekan kita yang ASN, yang posisinya JFU pelaksana, yang sudah memenuhi syarat untuk bisa naik ke JFT, nanti jabatan ini fungsional tertentu, disiapkan juga, jangan sampai tidak. Nanti kan mereka melalui pola in-passing. Oke, Nike yang bisa disarankan, semoga berkenan dan cukup bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu dari Dispar, Bu Indah Windari. Cukup Bu Indah? Cukup Pak, oke. Wenten malih pertanyaan dari Bapak Ibu? Kok justru nggak ada pertanyaan teknis ya? Jadi ini staf saya yang sudah biasa teknis ingin menjawab nih. Mungkin lagi ampura nih. Ya, Niki khusus untuk DPM PTSP, Nike kan ada koordinator PTSP dan koordinator penanaman modal. Nah, pada struktur Nike di mana kita bisa membedakan nanti Pak, karena di uraian tugas itu kan namanya kan analis kebijakan tuh. Nah, Niki apakah sama nanti uraian tugasnya itu antara
koordinator PTSP dengan koordinator penanaman modal. Nah, niki apakah tiang gabung namun di uraian tugasnya nih apapun nanti di kenternya analis kebijakan ahli media niki. JFT-nya kan 2 ya Bu ya, JFT penanaman modal 1 dan JFT sama PTSP. Jika uraian tugasnya belum ada ya dari Permenpan? Belum ada Niki. Niki dah artinya kepada saat kita disinjap Niki kan ada satu nama artinya analis kebijakan ahli media kan Genten. Nah, pada saat kita menentukan uraian tugasnya Niki, karena kita di sana kan ada 2 posisi Niki, PTSP dan penanaman modal. Apakah kita gabungkan Niki uraian tugasnya Niki? Karena kalau bisa Bu. Yang analis kebijakan penanaman modal sama analis kebijakan PTSP. Niki dipisah, Bu. Oke, dipisah. Nanti untuk jumlah pemangkunya, kebutuhannya kan terlihat nanti. Koordinator misalnya yang untuk media 3, yang untuk penanaman modal 3, untuk PTSP 3, misalnya begitu. Ya, di mana nanti kita menentukan bahwa dia selaku koordinator PTSP ataupun koordinator penanaman modal Niki. Di Sinjab Niki, karena kalau untuk penamaan nama jabatan Niki kan sempat ini Bu. Sementara Niki, Bu, sementara Niki mengacu kepada Permenpan ya, Permenpan bahwa yang kepala bidang Niki ditransformasikan menjadi koordinator dia, Bu. Jadi 3-3-nya. Kok 6 Niki? Permendagri 25, Permendagri 25, berarti kepala bidang Niki koordinator, Bu. Ya, semua memang koordinator, tapi kan ada koordinator PTSP dan penanaman modal. Nike kan ada perbedaan Nike Pak di uraian tugasnya Nike. Tapi apakah Nike disatukan nanti dumun di uraian tugas di sinjabnya Nike? Bisa sinjabnya, Bu. Berarti nanti di sana itu tiang memunculkan ada 2 kolom untuk ahli media, Pak. Seperti analis kebijakan ahli media, Kenten. Ya. Satu lagi untuk koordinator PTSP dan satu lagi koordinator Kenten nggih. Oh, nggih. Nggih. Oke, Benten malih pertanyaan secara teknis, nanti malih. Lumayan, ini udah 1,5 jam kita diskusi. Ada yang ditanyakan lagi? Ada progres dari rekan-rekan di perangkat daerah yang sudah mulai menginput. Contoh yang bisa buka Gisinya bisa ya? Yang ambil sampling yang DPM ini ya, Litbang ya. Badan Litbang, silakan hadir. Ya, mohon izin Pak. Oh, siap Pak Rake. Yang selaku admin sehat Pak. Sudah mencoba membuat napi wastanen anjap ABK di sistem aplikasi Sinjab nih. Nah, yang sudah susun sesuai dengan arahan dari Pak Gung, sering tiang koordinasi terkait dengan penyusunan napi membuat rumah daripada jabatan JFT nih Pak Kabak. Niki yang mohon arahan niki untuk uraian tugas dari JFT Nike, di mana yang bisa sebagai patokan Nike untuk mendapatkan uraian tugas Nike Pak Kabak. Mohon informasi. Uraian tugas dari ini contohnya di Litbang kan ada analis kebijakan Nike. Mohon informasinya terkait dengan uraian tugas sareng nanti wastane untuk pendidikannya nih Pak, pendidikan yang dipersyaratkan nih. Mohon informasinya. Yang nangkap Pak Raka. Jadi ini untuk seluruh perangkat daerah untuk uraian tugas masing-masing JFT Nika bisa dilihat, coba buka yang kamus, tampilin ya besar ya, profil JF
Share. Kang alon-alon nggih. Nah, ini profil JF. Coba dari atas dulu, gimana gambarnya yang depan, paling depan, biar dilihat teman-teman. Perbesar nggak ya? Zoom dulu. Nah, ini profil JF, ini 2020, zoom in lagi. Nah, Niki, ini kayaknya teman-teman sudah semua tahu, jadi kita searching sekarang dulu analis kebijakan. Nah, di sini, next. Nah, ini analis kebijakan. Jadi, untuk uraian tugas, Nike dilihat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Niki. Apakah Permenpan RB, apakah peraturan bersama. Biasanya kalau yang Perpres Nike tentang tunjangan biasanya. Nah, sedangkan untuk uraian tugas, kemungkinan dia di Permenpan RB maupun di peraturan bersama. Nah, mohon izin ini untuk analis kebijakan, Niki salah Permenpan RB-nya dituangkan. Harusnya Permenpan nomor 45 tahun 2013. Nah, ini salah ketik kayaknya Niki. Memang betul, akhirnya Pak Rake akhirnya keliru. Akhirnya yang dimunculkan, mohon izin Pak, yang tidak bilang salah tadi ya, keliru nih. Akhirnya karena kekeliruannya itu dari profil Niki, harusnya Permenpan 45 tahun 2013. Coba buka Permenpan 45 2013 sekarang. Nah, itu kita kutip uraian tugasnya menjadi uraian tugas utama. Oke, uraian tugas utama dari masing-masing JFT. Nah, niki di Permenpan 45 niki coba judulnya atas ya. Judulnya atas ya. Nah, di sini sudah jelas niki Permenpan 45 2013 niki tentang JFT, analis kebijakan dan angka kreditnya. Nah, sekarang kita lihat uraian tugasnya. Di lampiran kayaknya. Nah, niki dia. Uraian tugasnya itu ada sub apa yang kita tuangkan? Ya, kita ambil butir-butir kegiatannya nggih. Perbesar ya. Ya, jadi ini terutama di ke kiri. Romawi 2 ya? Ya, Romawi 2 niki. Menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan. Jadi sebenarnya ada titik-titiknya nih, kebijakan tentang apa? Kalau misalnya kami ada 3 di sini, reformasi birokrasi, Anjab BK, kelembagaan Anjab Dana BK, dan yang ketiga pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi. Nah, di sanalah nanti masing-masing kasubag kami yang ditransformasikan ke analis kebijakan, dia akan memenuhi, menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan reformasi birokrasi, terkait masalah kebijakan kelembagaan, terkait masalah kebijakan Anjab BK, terkait masalah kebijakan reformasi birokrasi maupun pelayanan publik maupun tata laksana. Jadi ada titik-titiknya yang bisa sebenarnya kita improvisasi di dalamnya, karena kita tentunya ke kanan lagi ya, ke kanan. Nah, ini bentuk-bentuknya, apakah nanti memo kebijakan, apakah telahan staf, apakah ringkasan kebijakan, ataukah policy paper. Jadi niki sampun dijelaskan di sini bentuk outputnya. Itu ada poinnya, mau dapat poin seberapa dan sebagainya. Mohon izin niki justru nanti mohon izin mungkin rekan-rekan BKP SDM yang bisa lebih detail menjelaskan seperti niki, karena tiang tidak terlalu memahami biar nggak salah bicara nanti tiang. Paling tidak seperti inilah bentuknya, ada output yang dapat poin. Oke, ini uraian tugas yang bisa Bapak Ibu cantumkan ketika bicara analis kebijakan. Tadi kebetulan niki Pak Mangrake di Anapi Astana di Litbang, kami cek kemarin. Karena memunculkan analis kebijakan, kami cek, loh, kok uraian tugasnya tentang dosen ya, gitu. Kemungkinan keliru, karena mengacu kepada profil tadi, Permenpan 46. Coba contohnya dikit. Semoga sudah direvisi sama Pak Komarake. Sudah direvisi ya? Sudah direvisi ya? Oh, sudah direvisi ternyata. Oke, syukur Pak Mang, matur semua sudah direvisi. Jadi seperti ini nanti ininya. Kemungkinan makanya kalau misalnya dari profil Nike merasa janggal hasil yang searchingnya ke, coba aja search dengan kata kunci JFT-nya apa. Kita coba cari uraian tugas JFT ini gitu.
pasti akan muncul permenpannya. Ya niki manusiawi lah, ada kesalahan human error 4546 niki ada kesalahan. Tapi niki bukan nomor togel yang 4546 niki kesalahannya. Oke, Nika, Pak Komang. Jadi niki contohnya yang Litbang punya, coba peta jabatannya seperti apa jadi? Ini apa? Oh, admin nih. Admin besar ya. Bisa kita buka? Bisa. Nah, niki. Kita peta jabatannya niki. Coba di zoom. Ya, akhirnya kelihatan seperti ini. Jadi juga sudah disiapkan. Niki walaupun belum sempurna ya, sampun disiapkan JFT-nya. Perencana mudanya juga sudah disiapkan. Yang di kanan, yang di kanan. Nah, yang di bawah aja dah. Nah, ini sudah disiapkan, analisis kebijakan pertamanya juga sudah disiapkan mudanya. Ya, kok mudanya berada di bawah ya? Oh, yang naik yang, sorry yang kanan, yang kanan paling kanan atas JFT. Udah benar ya itu ya? Analis kebijakan media pertama. Oh ya, harusnya ini ya berurutan ya. Mungkin ada salah ini mungkin ini. Salah memasukkan mungkin. Oke, nanti nih mantan Pak Komaraka ya. Saya disempurnakan lagi. Oke, suksma Pak Kabak. Ya, artinya rekan-rekan di Litbang sampun menyiapkan juga yang di luar transformasi niki. Niki yang di kanan niki di luar transformasi niki. Sudah disiapkan mudanya juga disiapkan, pertamanya juga disiapkan, medianya juga disiapkan. Medianya sudah terisi satu. Tapi ini kayaknya terlalu besar mungkin ya analisis kebijakannya ini. Yang media ada 10 kebutuhannya. Dia nggak tahu seperti apa analisisnya. Coba nanti dihitung ulang Pak Komangge. Seperti apa penghitungannya, kemudian karena pertamanya 3, medianya 3, tapi ini kebutuhannya media 10. Apakah nanti yang analis kebijakan hasil transformasi dari bidang-bidang ini nanti akan diberikan di peluang kesempatan ke kanan untuk berada di kanan? Ini mungkin disiapkan oleh Pak Komang Durus, tapi analisisnya harus dipersiapkan Pak ya. Argumentasinya harus jelas Pak atas kebutuhan organisasinya seperti apa ini. Oke, Pak Komaraka nggih. Iya Pak Kabak. Oke. Ini juga ada yang muda di bawah bidang ya. Oke. Niki sebagai sampling aja. Mungkin rekan-rekan nanti secara teknis lebih banyak nanti bisa kita diskusi lewat grup ya. Sudah ada grup Anjab ya? Semeton Anjab ya? Semeton Anjab, oke. Terus nanti diskusikan saja lebih lanjut. Oh iya, uraian tugasnya Niki baru uraian tugas yang utama. Yang tambahannya belum muncul Niki nggih. Ini untuk muda ya? Ya untuk analis kebijakan muda nih. Nah, untuk tambahan dorong nih Pak. Oh, tugas tambahannya dereng ya. Berarti nanti dipersiapkan saja nih Pak untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendaliannya ya. Dipersiapkan juga ya. Iya Pak. Uraian tugasnya nih juga belum sesuai Permenpan ternyata. Nanti coba dicek kembali ya Pak Komaraka nggih. Dicek kembali. Dari perangkat daerah Sani Siosan, Bapak Ibu Siosan, wenten jagi kenten, kita diskusikan, ada yang ditanyakan? Atau ada yang mau bertanya kepada Pak Gong Mahendra ataupun G. Ratih, Kiwenten, ada Wayan, Agus, ada yang mau ditanyakan? Komang Agus ada, Winnie juga ada, atau mungkin bosan lihat wajah tiang Niki, ada yang cantik juga ada Niki, Winnie atau G. Ratih di sini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terus. Oh ya, untuk tugas tambahan ini bisa dicontoh yang punyanya organisasi nggih.
Niki ada perencanaan kegiatan kinerja, reformasi birokrasi, tata laksana, pelayanan publik, kelembagaan, dan anjap. Jadi karena kami ada 3 kasubag di sini yang akan transformasi ke jabatan fungsional analis kebijakan, jadi kita gabung niki bahasa sudah, coba goyang ini juga ya, kasih kursor ya. Nah, niki sudah mengacu kepada Kepmendagri 050 kodifikasi. Jadi perencanaan kegiatan bla 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 bla, kemudian pengelolaan kegiatan bla 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 bla, niki mengacu kepada Kepmendagri, pengendalian kegiatan bla bla bla. Jadi mengacu kepada Kepmendagri. Ini kita gabungkan karena kebetulan yang satu eselon 3, satu administrator, dan niki berada di bawahnya ada yang muda 3. Jadi kita gabungkan niki kebetulan. Jadi satu kotak isinya 3. Jadi kebutuhan kami adalah 3,3 orang saja. Nah, untuk niki yang harap juga Bapak Ibu, walaupun dia bersifat napi astana umum, perencanaan kegiatan kinerja reformasi birokrasi, tata laksana, pelayanan publik, kelembagaan, dan anjap, tapi spesialisasi tetap ada. Ya kasubag kelembagaan ya spesialisasinya masalah kelembagaan dan anjap. Kasubag RB-nya nih ke spesialisasi RB dan kinerja. Kasubag pelayanan publik spesialisasinya nanti bicara tentang pelayanan publik dan tata laksana. Jadi genten. Walaupun api astana, tapi paling tidak mereka akan saling memahami antara di kelembagaan besok biar tahu juga ditanya tentang pelayanan publik, kemudian tentang RB, begitu juga yang bekas mantan dari RB juga tahu dia paling tidak tentang kelembagaan, tentang anjap. Gitu. Itu pemahaman di awal dumun transformasi niki. Jadi memang agak sulit yang menjelaskan ketika bicara kita belum pernah lakoni sama sekali, belum pernah sama sekali kita lakoni dan ini pertama kali. Tentunya berbagai kelemahan pasti akan terjadi. Yang di awal yang pokoknya minta maaf dulu apabila nanti ada kekurangan, ada kelemahan, tentunya karena kita juga memiliki keterbatasan apa yang kita lakukan saat ini. Bentar malih yang didiskusikan. Ada lagi? Cukup. Dari perangkat daerah? Cukup nggih? Bulan Oktober. Ampura Pak Kabak, sekedar mengingatkan mantan. Okay. Untuk nanti susunan jabatan nih dari yang jenjang ahli pertama muda ada kemadya nih karena kita yang nanti sebagai end usernya di sini yang di BKPSDM untuk pengusulan formasi mungkin nanti di e-formasi sebaiknya menggunakan bentuknya itu piramid nih. Jangan seperti tadi yang diperlihatkan contoh itu yang di balik bank nih malah madianya yang banyak terus muda sama pertamanya sedikit kan terbalik nih kak. Sukses semua Pak Kabak. Oke. Sukses semua Pak Wayanardana, diingatkan lagi untuk rekan-rekan di perangkat daerah. Jadi bentuknya piramid Pak. Semakin kecil lah ke atas nih Kak. Oke. Jadi biar nggak kita kesulitan juga di kemudian hari ketika menetapkan formasi dan lebih memudahkan juga kami mengevaluasi rekan-rekan di perangkat daerah nanti ketika masukkan dalam aplikasi Gesinjal. Terus semua Pak Wayan, mungkin ada dari perangkat daerah yang perlu didiskusikan lagi. Oke, pun yang rasa pun cukup niki. Semoga tidak ada pertanyaan lagi di grup lagi nanti diskusinya. Semoga sudah jelas nih. Ya, demikian yang dapat Titiang sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi Titiang matur semua banget pada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Kemudian Titiang mohon maaf apabila ada salah kata Titiang dalam memandu jalannya diskusi hari ini. Titiang Sina Bantu Paramasanti, Om Santi 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 Om, warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Terus semua Bapak Ibu sekalian. Ijen Lip Pak Kabak.